Shalom jemaat Tuhan GBKDC. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara semuanya, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiamu yang berkat atas kami. Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu bahwa lawatan-Mu atas kami menjamah hati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mulai ibadah kami, Tuhan pimpin sertai selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kita bersyukur pada Tuhan karena Dia Allah yang baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita ucapkan pujian Tuhan, kita memuji Tuhan hari ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Saudara, saya percaya apapun badai kita, apapun yang kita alami, pegang janji Tuhan. Janjinya ya dan amin, tak pernah dia lalai akan janjinya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan lagi, Tuhan tak pernah janji
janji-Mu yang ajaib atas kami Tuhan. Kami nantikan pelangi-Mu, kami nantikan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib Tuhan Yesus. Biar terukir dalam hati kami selalu Tuhan. Berserah di dalam kekuatan, hanya segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Amin Yesus. Percaya janji-Mu ajaib. Kami nak syukur bagi-Mu Tuhan. Mampu berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Thank you Lord Jesus. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Sekali lagi ku percaya Tuhan. Kami akan syukur bagi-Mu Tuhan. Hatiku percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami, bahkan Engkaulah gembalaku yang baik. Biarlah firman Tuhan di minggu yang kedua di bulan Agustus ini Tuhan, bagaimana caranya kami keluar dari belenggu si jahat itu. Kami percaya kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Dan kasih-Mu itu masih ada sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami ada saat ini, bukan hebat gagah kami Tuhan, tetapi semata-mata anugerah-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami, bagi gereja kami. Terima kasih Bapa. Berkarya Roh Kudus bagi kami di ibadah online di minggu yang kedua ini. Terima kasih Bapa. Kami siap bekerja sama dengan Engkau, menyambut kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, jumpa kembali lagi di minggu yang kedua. Masih ingat saudara bagaimana Raja Saul yang terbelenggu dengan si jahat itu? Yang pertama ketakutannya tidak wajar, tidak percaya diri, rasa dengki, bahkan yang keempat adalah asumsi. Itu betul saudara, itulah cara kerja si jahat di dalam dunia ini. Itulah cara-cara dunia, cara bekerjanya si jahat. Bapak Ibu sekalian, memang kalau saudara saat-saat ini mengikuti cara dunia 2 tambah 2 4 saudara, tetapi cara Tuhan 2 tambah 5 5.000. Bahkan cara dunia katakan apa? Kalau pada waktu saudara minta harus ada buktinya dulu. Tetapi cara Tuhan, apapun yang saudara minta dan doakan, percayalah. Sesuai dengan pujian tadi saudara, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang saya katakan minggu yang kemarin, bagaimana caranya saudara saya keluar dari belenggu si jahat itu? Ada 2 kuncinya saudara. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kunci yang pertama adalah mau gak mau saudara saya adalah jumpa pribadi dengan namanya Yesus Kristus itu. Pertanyaan bagaimana Pak Gembala supaya kita berjumpa secara pribadi? 2 hal. Yang pertama hanya lewat doa saudara. Yang pertama lewat doa. Hari-hari ini kalau Tuhan izinkan COVID-19 berlaku untuk bangsa kita, bahkan seluruh dunia, banyak kesempatan saudara saya untuk intimisi dengan Tuhan dengan lewat doa saudara. Tetapi doa bukan doa yang sembarangan saudara. Bagaimana doa yang membawa kuasa itu? Kita akan belajar satu tokoh yang doanya luar biasa saudara. Seperti dalam kehidupan kita saat ini, yaitu adalah Daniel. Kita buka kitab Daniel. Kitab Daniel 6 ayat 10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah Raja Darius itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya di atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas Yerusalem. 3 hari sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang dilakukannya. Ayat 11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Doa yang benar adalah saudara, doa yang konsisten. Daniel dikatakan dalam firman Tuhan, katakan apa saudara? 3 kali sehari ia berlutut saudara. Kalau saudara baca di kitab Daniel, Daniel adalah asisten Raja Darius saudara. Tetapi karena dia orang yang dipilih Tuhan, makanya banyak teman-temannya yang iri hati. Demikian juga mungkin saat ini saudara saya seperti itu terjadi apa seperti Daniel rohani, mengalami yang namanya hempitan yang luar biasa saudara. Mungkin saudara tahu kisahnya endingnya enak sekali saudara. Walaupun dimasuki dalam gua singanya nggak memakan dagingnya Daniel. Tetapi kalau saudara lihat perjalanannya saudara, bagaimana Daniel mempertaruhkan nyawanya saudara. Kunci yang pertama, harus mau gak mau jumpa pribadi dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus lewat doa saudara. Doa yang bagaimana? Yang pertama adalah doa yang konsisten saudara. Apapun waktu saudara saat ini, mungkin saudara dalam hempitan dunia ini, resesi ekonomi, apalagi masalah keluarga saudara, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan.
Dan doa dikatakan di sini saudara, 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta bukan doa aja, memuji Allah. Memuji Allah saudara. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, di tengah kondisi COVID-19 ini, tiap hari saudara saya ambil waktu bersama keluarga untuk mesbah keluarga saudara. Sebelum kami berdoa naikkan doa mesbah keluarga kami memuji Tuhan saudara. Kami bersyukur lewat apa? Lewat puji-pujian. Dan lagu yang kami sering lakukan adalah bahwa Yesus adalah firman yang hidup saudara. Dia adalah pintu bagi saudara saya. Dia adalah pelita bagi saudara saya. Bapak Ibu sekalian, dan bahkan hari-hari ini saudara, ya kita maaf, bukan memproseskan saya, dia sebagai saya pemimpin doa mesbah keluarga. Dan kita percaya saudara, kita ajarkan dari kecil saudara. Dan kita nggak pernah nuntun doa cara doanya, tetapi luar biasa sekali. Nanti kalau ada waktu saya lihat videonya. Bapak sekalian, yang pertama, bagaimana kuncinya untuk melepaskan belenggu si jahat itu, yaitu lewat doa dan puji-pujian saudara. Yang kedua, lewat apa saudara? Lewat firman Tuhan. Baca firman Tuhan saudara. Karena firman Tuhan adalah dasar bagi anak-anak Tuhan. Karena Yohanes 1:1 katakan apa? Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Yesus, dan firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri saudara. Maka kitab Wahyu pertama katakan apa? Inilah wahyu dari Tuhan Yesus saudara. Wahyu 1 ayat menekankan lagi bahwa itu benar-benar firman itu dari Yesus saudara. Bahwa Tuhan sendiri firman itu saudara. Bahkan firman Tuhan banyak diperkatakan bahwa firman tetap pelita bagi kita, kaki kita Tuhan, bahkan terang bagi jalan-jalan kita. Dan Mazmur 1 ayat 1 ayat 3 katakan apa? Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam saudara, bukan hanya membaca saudara, tapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam, janji Tuhan, berkat yang dijanjikan seperti pohon di tepian air sungai, yang tidak pernah akan layu daunnya dan akan terus berbuah saudara. Saya dulu waktu tugas di Batu Raja saudara, di situ ada namanya antara Batu Raja sebelum Palembang, itu sebelum Prabu Muli saudara, itu ada aliran sungai saudara. Dan apa? Tumbuhan yang hidup saudara. Ada pohon-pohon duku saudara. Itu buahnya luar biasa sekali. Dan pada waktu musim buah itu lebat sekali saudara. Karena apa? Hidup pohon itu ada di tepi aliran sungai saudara. Dan ada lagi daerah namanya daerah peninjauan saudara. Itu pohon duriannya luar biasa sekali saudara. Karena apa? Pohon-pohon itu hidupnya di tepian air sungai. Demikian juga firman Tuhan katakan Mazmur 1 ayat 3. Kalau hidup kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, janjinya ya dan amin saudara. Hidup saudara tidak akan mengalami kekeringan. Belenggu si jahat akan kita patahkan saudara. Lewat apa? Baca firman Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya mentor di mimbar ini. Kami sekali lagi saya ucapkan pada mentor kami, Ibu Maria Gultom, yang mentor kami sebagai pemimpin bagi dan juga youth. Kami tiap hari para pemimpin di GBK Desi 3 pasal sehari saudara. Dan youth yang bulan ini, bulan Juli kemarin sudah berakhir di perjanjian baru. Terima kasih pada youth dan Brother Solihin yang mentornya. Dan nanti di bulan awal ini, di bulan Agustus, mereka mulai komit 2 pasal saudara. Dan saya percaya kami ajarkan sebagai jemaat, mari ayo kita rajin membaca firman. Dan saya percaya apa yang kita baca, kita renungkan firman itu saudara. Dan firman itu firman yang hidup, bukan yang mati saudara. Firman itu adalah firman yang hidup. Bapak sekalian, firman Tuhan adalah kekuatan kita saudara. Pada waktu kita menghadapi masalah, kita berjumpa dengan problem saudara, dan firman itu rema dalam hati kita saudara.
Dan bahkan kalau kita melakukan hal yang negatif, kita melakukan hal yang jahat, itu firman itu muncul, saudara, di hidup kita. Bahkan kesaksian, saudara, pada waktu kita mendoakan orang-orang sakit, mungkin kita nggak tahu, tetapi firman itu muncul, saudara, muncul. Pada waktu kita menengking orang kerasukan, saudara, tiba-tiba itu firman muncul, saudara, kuasa Tuhan muncul, saudara. Dan kita diberikan keberanian. Karena apa? Karena kita baca firman Tuhan, kita mengerti bahwa Dialah sang maestro miracle kita. Dialah pembuat ahlinya musisi. Bukan kita yang menyembuhkan, bukan kita musisi, tetapi namanya Yesus itu yang menyembuhkan penyakit kita. Dia yang mengusir roh-roh jahat. Kita bersyukur, saudara. Biarlah di hari dan di bulan Agustus ini, sebentar lagi di minggu yang ketiga, 17 Agustus, bangsa kita mengalami yang namanya merdeka. Dan juga biarlah anak-anak Tuhan mengalami semua pelepasan dari belenggu si jahat itu. Kita mengalami yang namanya kemerdekaan secara jasmani maupun rohani kita. Bapak sekalian, yang kedua caranya gimana? Yang kedua, tadi yang pertama adalah jumpa pribadi dengan Yesus. Yang kedua, nubuatkan buat diri saudara. Yang kedua, nubuatkan buat diri saudara. Maksudnya apa, Bapak Gembala? Perkatakan hal yang positif. Perkatakan hal yang supranatural. Tadi Raja Saul, saudara, pada waktu dia menghadapi Goliat, perkataannya negatif. Tidak mungkin kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tetapi kita hari ini akan belajar orang yang selalu menubuatkan buat dirinya sendiri, yaitu Raja Daud. Raja Daud, saudara, dia selalu menubuatkan dengan dirinya sendiri. Perkataannya sekali selalu positif, saudara. Kita buka 1 Samuel 17 ayat 34. Kitab Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasanya menggembalakan apa, saudara? Kambing domba ayahnya. Apabila apa? Datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka apa dikatakan Daud? Maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara, apa dikatakan Raja Daud, saudara? Berlawanan dengan Raja Saul. Perkataan yang luar biasa. Pada waktu Raja Saul mengatakan tidak mungkin, yang minggu kemarin kita baca, saudara, 1 Samuel 17 ayat 33. Saul berkata, tidak mungkin Daud, apa lawanmu? Engkau masih muda. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini seorang gembala. Pada waktu datang singa, pada waktu beruang, saudara, luar biasa sekali. Dia nubuatkan dengan dirinya sendiri, saudara. Perkataan-perkataan yang positif, perkataan yang supranatural. Hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita perlu seperti Raja Daud, perkatakan hal yang supranatural, perkatakan hal yang positif, saudara. Nubuatkan buat diri saudara. Jangan nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin, saudara. Apa yang saudara katakan itu akan terjadi. Tetapi kalau kita perkatakan hal yang positif, luar biasa sekali kuasa perkataan. Luar biasa sekali. Apa berikutnya, saudara? Apa yang Raja Daud katakan, saudara? 1 Samuel tetap di 17, 4 dan 45, sekarang 45, 47. Hari ini kita banyak belajar firman Tuhan. 45, saudara. Tetapi Daud berkata lagi kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan apa? Pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawa
mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel bumi Allah. Saudara-saudara baca ayat 45-46 ini, apakah sudah terjadi, saudara? Belum terjadi, saudara. Raja Daud belum perang lawan Goliat, saudara. Tetapi apa yang diucapkan Raja Daud luar biasa sekali. Dia nobatkan buat dirinya sendiri. Dia perkatakan supranatural, saudara. Memang saya katakan, pada waktu Daud mengalami Goliat, siapa yang nggak takut, saudara, melihat Goliat? Tingginya seperti raksasa. Dan saat ini mungkin saudara mengalami Goliat rohani. Mungkin bisnis saudara mengalami hambatan. Mungkin keluarga saudara, mungkin ya karena COVID-19 ini banyak problem dalam hidup saudara. Banyak Goliat di depan kita, saudara. Tetapi Tuhan mau hari ini kita belajar Raja Daud, perkatakan hal yang positif, perkatakan supranatural itu. Dan saya percaya, saudara baca seterusnya apa yang terjadi, saudara. Raja Daud mengalahkan Goliat tanpa dengan pedang, tanpa dengan tombak, tanpa dengan lembing. Dengan apa? Yesus Allah yang perkasa itu. Tetapi saudara, di poin yang kedua ini, kalau saudara nggak baca firman Tuhan, bagaimana saudara bisa perkatakan hal yang supranatural? Dasarnya harus saudara baca firman Tuhan dulu. Maka saudara bisa keluarkan kata-kata yang supranatural itu. Dan saya percaya firman Tuhan itu, saudara, di dalamnya itu luar biasa sekali, ada kekuatan yang luar biasa. Bapak sekalian, apa berikutnya, saudara? Kita baca di dalam Mazmur 23. Ini luar biasa sekali, saudara. Mazmur 23 ini banyak orang dikuatkan saat ini, saudara. Judulnya adalah Tuhan Gembala yang baik. Apa Raja Daud hidupnya enak-enak, saudara? Enggak, saudara. Kalau saudara nanti dibaca di kitab 1 Samuel sampai 2 Samuel, saudara, dikejar oleh Saul, saudara. Tapi apa yang dia katakan, saudara? Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menjagakan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan bersertaku. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur Daud. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak sekalian, kisah Raja Daud luar biasa sekali. Kejar-kejar Raja Saul, dia ada kesempatan untuk membunuh Saul. Apa dia lakukan, saudara? Dia menghormati. Luar biasa sekali. Mari Bapak sekalian, di hari sebentar lagi kita akan menikmati proklamasi bangsa kita. Biarlah di bulan Agustus ini, biar saudara saya mengalami pemulihan secara total. Karena dia telah mati bagi saudara saya. Dia telah mati bagi saudara saya. Dan ayat yang terakhir saya tutup, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Maksudnya apa, saudara? Saudara adalah sampelnya Tuhan. Begitu saudara percaya di dalam Kristus, saudara ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, saudara.
Dulu kita adalah hamba-hamba dosa. Sekarang kita dibebaskan dari dosa-dosa itu. Kita dalam kemenangan-kemenangan, saudara. Karena saudara ciptaan yang baru. Saudara sekarang adalah sampelnya Tuhan. Saudara adalah contoh dari surga, saudara. Saya seorang marketing, saudara. Kalau saya memberikan sampel buat klien kami pilih yang terbaik, saudara. Saya wanti-wanti pada orang kepala gudang, tolong berikan sampel berikan produk yang baik, yang packagingnya masih baik, dosnya yang baik. Kenapa, saudara? Karena itu adalah contoh, saudara. Kita berikan contohnya itu yang terbaik, saudara. Demikian juga saudara ciptaan yang baru, saudara sampelnya Tuhan Yesus Kristus. Saudara adalah contohnya surgawi, saudara. Maka dari itu, saudara, kalau contoh pasti yang indah, pasti yang terbaik. Tuhan mau saat-saat ini, saudara, walaupun dalam kondisi himpitan ekonomi, dalam kondisi apapun juga, Tuhan mau kita tampil beda. Cara kita untuk melepaskan masalah ini, Tuhan, bersama Kristus, saudara pasti menang. Bersama Kristus, saudara pasti bukannya menang lagi, lebih dari pemenang. Itu janjinya, saudara. Jangan seperti bangsa Israel, saudara. Tubuhnya sudah keluar dari Mesir, tetapi pola pikirnya, jiwanya, saudara, masih terbelenggu di Mesir, saudara. Ingatnya masa lalu, saudara. Pada 2 Korintus 5 juga katakan apa, saudara ciptaan yang baru, yang lama sudah tinggalkan, saudara. Ingat bahwa saudara ciptaan yang baru. Bapak sekalian, bila firman Tuhan hari ini, saudara, kita keluar dari belenggu si jahat itu, kita bebas dari si jahat itu. Memang firman Tuhan katakan apa? Di akhir zaman ini iblis si jahat itu bekerja siang dan malam, 24 jam non-stop, saudara. Dia bekerja siang dan malam seperti singa yang meraung-raung, saudara. 24 jam satu hari. Bayangkan, saudara, kalau saudara anak-anak Tuhan lengah sedikit aja, saudara, kita akan terkam nama sama si iblis. Bapak sekalian, biarlah firman Tuhan ini menegur saudara saya. Mungkin kita harus keluar dari si jahat itu. Yang pertama, jumpa pribadi dengan Tuhan lewat doa. Terus doa dan pujian, konsisten. Baca firman Tuhan, konsisten, saudara. Lakukanlah. Dan berikutnya, nubuatkan buat diri saudara, perkatakan hal yang positif, supranatural. Katakan. Mungkin bisnis saudara saat ini saya nggak tahu, mengalami kemerosotan, katakan, aku percaya kalau Tuhan izinkan COVID-19 itu terjadi, di balik semua itu, bisnis saya, usaha saya lebih baik lagi. Katakan yang positif. Di kondisi saat ini, saya percaya Tuhan akan berikan hikmat yang baru, supaya bisnis kami lebih dari tahun-tahun yang lalu. Kalau saat ini saudara masih terbaring di rumah sakit, katakan, oleh bilur Yesus, aku telah sembuh. Katakan, telah sembuh. Nubuatkan buat diri saudara. Kalau mungkin saya nggak tahu keluarga saudara porak-poranda, katakan dengan iman, saudara. Katakan nubuat yang baik. Aku punya keluarga yang utuh, aku punya keluarga yang harmonis. Ucapkan supranatural itu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kekuatan buat saudara saya. Amin, saudara. Itulah kebenaran firman Tuhan. Dan tolong para jemaat GPKDC doakan kami terus dengan para pemimpin. Dan kalau tidak ada masalah, tidak ada rintangan lain, minggu ketiga kita akan mulai ibadah di gereja. Kemarin kami sudah bersih-bersih, cuma kapasitas baru 57 kursi. Ya kita akan kasih tahu lagi via telepon maupun via WA supaya kita siap-siap dan kita percaya. Dan mungkin kita ibadah, mungkin kita utamakan umum dan youth. Dan saya minta maaf untuk Abi, mungkin kita pikirkan kembali, ya. Nggak lama lagi, mudah-mudahan bangsa kita lepas dari COVID-19 ini,
kita kembali dengan ibadah dengan normal, dengan baik. Doakan kami terus. Dan tiap hari Sabtu pagi kami terus berdoa. Kenapa kami gak libatkan jemaat? Karena kondisi saat ini. Tapi kami percaya, kami sebagai pemimpin, kami lakukan dulu saudara. Dan doa-doa kami seluruh jemaat supaya kuat menghadapi krisis COVID-19 ini dan keluar sebagai pemenang. Amin. Mari Bapak sekalian kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Bapak. Biar kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat buat kami dan seluruh jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami diberi kesempatan melayani-Mu, itu suatu kehormatan buat kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Bapak. Berkati bangsa kami, rakyat Indonesia ini Tuhan. Berkati yang sakit Tuhan, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk para medis, para dokter Tuhan, para perawat rumah sakit yang saat ini mereka adalah barisan yang terdepan. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan yang luar biasa. Dan juga bagi keluarganya, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Beri kekuatan buat mereka, kekuatan yang ekstra Tuhan. Dan kami percaya lewat presiden kami dengan jajarannya secepatnya keluar dari krisis COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih. Dan juga untuk para jemaat GBK di sini, diberkatilah Engkau. Terus lakukan protokol kesehatan dengan baik. Jaga stamina tubuh saudara. Kemanapun saudara berada, ikutin protokol dengan baik. Saya percaya tiba saatnya nanti kita akan jumpa kembali dalam ibadah tatap muka. Terima kasih Bapak. Inilah permohonan doa-doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para mentor kami, para donatur kami, dan juga para leader kami Tuhan, yang kami bekerja sama terus. Berikan kami Tuhan kekuatan hikmat yang baru dari Engkau Tuhan, supaya apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami berjalan di dalam rel-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah permohonan doa kami ya Bapak. Dan kami akhiri ibadah ini. Mari Bapak sekalian, arahkan hatimu. Serada angkat tangan saudara setingginya. Terimalah berkat dari Allah Bapa surgawi dan kasihnya lewat Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kali kedua, diberkatilah engkau. Apapun kerjakan lewat tanganmu dibuat berhasil. Oleh pilu-pilu Yesus yang sakit disembuhkan, yang lama dikuatkan, yang perlu penghiburan, Tuhan hiburkan dengan Roh Kudus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Happy Sunday. Tuhan berkati. Sampai jumpa kembali. Amin.